Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kamu memuji Allah yang maha pencipta langit dan bumi, pencipta kamu, siapa saja kamu, Allah tidak membedakan cara penciptaan. Bermula diciptakan Adam, dalam bahasa lughah Adam la mawjud, tidak ada, illa bi mawjudun bihaqqi Allah, kecuali yang ada sebenarnya cuma Allah yang maha pencipta. Diciptakan Adam dari 4 unsur: tanah, angin, air, dan api. Tapi Allah ciptakan ini Adam dari segumpal tanah. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah di dasar bumi. Maka Jibril masukkan tangannya ke dasar bumi, mengambil segumpal tanah. Tangan Jibril bukan seperti tangan kita. Diambil itu tanah, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bentuk manusia ini dengan sempurna. Lalu ditukar roh. Ketika sampai roh itu sampai ke hidung, ke dadanya. Ini manusia. Begitu sampai ke mulut, ke hidungnya, ini manusia sudah bersih. Ketika sampai ke dada, terus bangun ini manusia, si Adam. Maka Allah menyatakan manusia ini selalu tergesa-gesa. Begitulah sifat manusia yang diberikan oleh Allah, tergesa-gesa. Ditiupkan seluruh metafisik, lalu diperkenalkan segalanya, diberikan roh seluruh metafisik. Roh meliputi segala metafisik itu. Maka ketika lahir ada lubang sedikit di kepala bayi, ada berlubang ditutup oleh daging dan bulu, berlubang dia, baik dia bangsa Yahudi ke bangsa Nasrani ke dia bangsa Majusi ke bangsa apapun yang dicintai oleh Allah, itu tetap ada lubang yang di sini di kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Adam telah dimasukkan roh ke dalam metafisik Adam, lalu Allah masukkan ia ke dalam surga. Adam duduk dengan sendirinya dalam surga, tidak ada kawan, tidak ada teman. Ketika Adam melihat burung 2 saja, semua binatang-binatang 2 ada berkawan, tapi Adam bingung, kok aku sendiri tidak ada teman. Ketika dia berkata, memikirkan alangkah baiknya ketika ada kawan dirimu, Adam pun tertidur. Allah yang maha pencipta diciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam sendiri yang bengkok. Maka kata Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan itu, karena Allah ciptakan daripada tulang yang bengkok, kau hadapinya jangan keras. Kalau kau keras, ini perempuan patah. Kau lembutkan, semakin lembut. Sedang menghadapi kaum perempuan. Allah masukkan Adam ke dalam surga dengan syarat, ya Adam kunta wa zawjukal jannah.
Ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan masuk ke dalam surga. Wa kula ragadan haitsu syi'tum. Makan, minum apa saja ada di dalam surga. Cuma satu, ada syarat mau masuk surga. Negara itu punya syarat. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau hampiri itu satu pokok yang mengandung buah. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri. Takrabaha jadi akrab. Akrab itu jangan dekat, sangat rapat. Jangan kau rapati, jangan kau dekati itu pokok. Fatakunanna minas zalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Pohon yang dilarang itu yang kamu bawa itu. Yang kamu bawa itulah. Kalau di dalam surga tidak boleh menggunakan pohon itu. Kira-kira paham? Pohon yang kamu bawa itulah dia. Pohon yang dilarang oleh Allah. Di dalam surga tidak ada untuk melakukan hubungan seks sebagaimana di dalam dunia. Ketika Hawa diciptakan daripada tulang rusuk kiri Adam, begitu dia lihat itu pohon, bahasanya sangat halus. Bahasanya sangat halus daripada bahasa filosofi yang tinggi. Kalau kau hampiri itu pohon, kau zalim. Yang menghampiri itu pohon Hawa. Dia lihat pohon seperti ular yang bergerak. Ya memang pohon persis ular sih. Pohonnya seperti ular yang bergerak itu pohon. Kelihatannya lucu karena pergerakan ular itu bergerak. Geleng-geleng kepala. Kan lucu, Hawa lihat yang lucu. Dia hampir sebagian melihatkan pribadi karena ular yang itu melirik pohon, itu bahasanya halus. Hawa dekati, lihat ular. Sambil menangis ular itu berkata, "Loh, ular boleh nangis. Ya ular yang satu tetap nangis dia pandai." Hawa lihat sedih juga Hawa lihat ular yang itu nangis, dia sedih. Dia tanya, "Kenapa kamu nangis ular?" Kata ular, "Bagaimana aku tidak menangis? Kamu ini akan diusir dari surga, gak boleh dalam surga. Gak kekal kamu dalam surga, kau diusir dalam dunia. Kalau kamu tidak makan ini buah, tidak makan dekat ini pohon, kamu diusir dari surga ke dalam dunia. Kan terbalik." Coba itu aku nangis. Yang kedua, kalau kau tidak makan ini pohon, dekat ini pohon, kamu akan menjadi tua renta. Tuh lihat bidadari banyak, Adam kawin dengan bidadari. Kau tidak punya lagi, bingung lagi ini Hawa. Yang ketiga, kalau kau tidak makan ini pohon, kau cepat mati. Tidak panjang umur, wajah kamu keriput, cepat tua. Hawa ini, makanya Hawa itu perempuan Hawa dengar gitu hasutan, wah kalau gitu aku makan sendiri. Tuh, ketika Adam tidur, dia makan sendiri, dia dekati pohon itu. Begitu dia makan, terlepas semua pakaian. Tolong berpikir secara psikologi, buah apa yang mengakibatkan lepas bajunya? Sehingga tidak ada selembar bulu pun, selembar benang pun menutupi tubuhnya. Jadi makan buah apa yang kalau tidak berbaju itu? Buah khol itu makan. Ya, buah yang ada, pohon yang ada buahnya. Itu yang mengakibatkan Hawa tidak berbaju, tidak berpakaian, habis lepas. Psikologi kita berpikir dalam surga, kalau ada kamu
punya ular cintamani atau pohon yang berbuah itu ada pada kamu, kamu tetap mau buang air kecil. Dalam surga tidak mungkin ada tempat buang air kecil, ada WC. Jadi untuk cari WC di tempat bumi yang rendah itu. Begitu Adam bangun, dia lihat Hawa sudah lepas pakaiannya. Begitu lepas pakaiannya, dia terpaksa Adam pun ikut makan juga, lepas pakaiannya. Akhirnya kedua-duanya diusir dari surga turun di muka bumi. Sebab akibat makan buah pohon yang dilarang itu. Mari kita berpikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika kami jadikan manusia itu sebaik-baik rupa, sempurna semua. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan di lembah yang paling hina. Ini dia, bumi. Kamu keluar dari perut ibu, dari rahim ibu, dari dalam surga, di mana kamu berkumpul berjuta-juta embrio, di mana air mani di sana berkumpul. Begitu terpancar karena akibat buah tadi juga masuk ke rahim ibu, keluar kamu dari tempat yang nikmat tadi ke lembah hina ini, keluar turun di muka bumi. Pada bumi ini tempat bangkai. Kamu lihat kemarin ayam mati, kau buang, kotoran-kotorannya buang. Jadi dunia tempat bangkai yang paling busuk, tempat perebutan mencari harta, makanan-makanan, binatang-binatang ini hanya berebut tentang apa saja yang ada dalam dunia. Ketika kamu juga memperebutkan hak-hak dalam dunia, tidak jauh beda kamu dengan binatang. Yang kau perebutkan hanya najis. Kemudian ketika itu masuk dalam perut kamu, maka dia akan keluar menjadi najis. Sebab itu kadang-kadang kamu menipu orang lain, kamu berbuat maksiat terhadap orang lain, kau menzalimi orang lain, membuat yang tidak baik dalam muka bumi. Kamu boleh korupsi, kamu boleh menipu, kamu boleh berbuat apa saja untuk najis.